Mahasiswa dan mahasiswi farmasi yang saya banggakan dan saya kasihi, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas topik tentang pengendalian persediaan barang. Masih di dalam mata kuliah manajemen farmasi dengan kode SKS FAR 4108 dengan banyaknya SKS sejumlah 2 SKS. Mengapa kita perlu mengendalikan persediaan barang yang ada di gudang? Karena untuk mencegah terjadinya penumpukan barang maupun kekosongan barang yang berakibat dalam tersendatnya pelayanan kefarmasian. Sehingga kita membutuhkan inventory control. Besarnya persediaan barang dilihat setelah diadakan penyotokan atau yang biasa kita lakukan stock of name. Stock of name ini dilakukan rutin setiap 3 bulan, 6 bulan, atau tergantung dari perusahaan masing-masing. Perbandingan hasil penyotokan obat dalam nilai rupiah terdapat 3 kelompok. Yang pertama, nilainya lebih besar dari nilai kebutuhan yang wajar atau yang diharapkan. 2. Nilainya sama besar dengan kebutuhan yang wajar. 3. Nilainya lebih kecil dari nilai kebutuhan yang wajar. Besarnya permintaan diukur dengan besarnya omset penjualan yang terjadi dalam waktu tertentu. Semakin banyak barang yang terjual, semakin tinggi pula omset yang kita dapatkan. Untuk mencapai keseimbangan antara persediaan dan permintaan ditentukan berdasarkan 1. Kecepatan gerak atau perputaran. 2. Lokasi PBF atau distributor obat. 3. Kebutuhan per bulan atau hasil penjualan barang. Contohnya, omset apotik cepat sehat per bulan adalah 100 juta. Laba bruto adalah 23% dari omset. Sehingga pembelian obat maksimal adalah 77% dikali 100 juta sama dengan 77 juta. Untuk menghitung laba bruto, penjualan resep 90% dari omset, indeks harga 1,3 kali. Dari harga pembelian dinilai 1. Jadi 1,3 dikali 0,90 sama dengan 1,17. Penjualan obat bebas 10% dari omset. Indeks harganya 1,1. Jadi 1,1 dikali 0,10 sama dengan 0,11. Indeks harga rata-rata jika dijumlahkan sama dengan 1,28. Sehingga kita bisa mengetahui laba bruto sama dengan 0,28 dibagi 1,28 kali 100% sama dengan 21,9%. Arus masuknya barang di apotik yang pertama dari distributor obat, kemudian menyalurkan obat ke gudang farmasi. Dari gudang farmasi, jika ada resep yang masuk dan meminta obat untuk dibuat baik resep racikan maupun resep non-racikan, maka farmasis harus menyiapkan dan mendistribusikannya ke pasien. Dalam pengendalian terdapat 2 jenis keseimbangan. 1. Keseimbangan total, yaitu keseimbangan antara seluruh persediaan dan seluruh permintaan secara proporsional. Contohnya, omset per bulan 100 juta, laba bruto 25% dari omset. Jadi, pengadaan barang yang dilakukan, pembelian yaitu 75% dikali 100 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. 2. Keseimbangan komposisi adalah keseimbangan antara kelompok produk, yaitu antara kelompok produk yang laku keras dan yang laku lambat, atau yang fast moving dan yang slow moving. Contohnya, produk yang laku keras 80% dari omset, sisanya produk yang lama laku. Jadi perhitungannya 80% dikali 75 juta sama dengan 60 juta.
Sedangkan yang lama laku 20% dikali 75 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Sistem pengadaan barang dikatakan baik apabila: pertama, komposisi produk sesuai dengan kebutuhan. Dua, mampu melayani jenis produk yang diperlukan pasien. Tiga, jumlah pembelian untuk keperluan rutin sebulan telah menunjukkan keseimbangan dengan penjualan secara proporsional. Di dalam pembelian harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu harga yang kompetitif, pelayanan yang cepat, pemberian kredit yang menguntungkan dengan tingkat harga yang kompetitif. Pertimbangan penetapan kebijakan pembelian dilihat dari keseimbangan persediaan dan permintaan. Semua permintaan konsumen dapat dipenuhi dan tidak adanya terjadi kelebihan persediaan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu waktu pembelian, yaitu jangka waktu antara pemesanan sampai barang datang di lokasi. Kemudian frekuensi dan volume pembelian. Penetapan kebijaksanaan pembelian harus sesuai dengan kondisi tempat kerja. Misalnya, jumlah karyawan, kemudian kondisi keuangan rumah sakit tersebut, dan ruang penyimpanan atau kondisi gudang dari tempat penyimpanan barang yang dibutuhkan. Cara melakukan pembelian yang pertama, hand to mouth buying, yaitu pembelian dalam jumlah terbatas. Dua, pembelian secara spekulasi. Tiga, pembelian berencana. Sampai di sini dulu topik kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.